Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berhadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita mentadaburi dan memahami kalam-kalam ilahi sambil kita beriktikaf sejenak. Mari sama-sama kita memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tawaran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke ayat 23, berarti sekarang 24. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ini adalah ketika bumi digoncang segoncang-goncangnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala datang dan para malaikat bersaf-saf. Ini nanti di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rajanya pada hari kiamat, sebagai yang memiliki otoritas mutlak di hari kiamat, akan meminta pertanggungjawaban semua amal manusia yang telah dikerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala datang bersama para malaikat bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan didatangkan pada hari ini neraka jahanam. Artinya diperlihatkan kepada para manusia di mahsyar itu tentang api neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari ini, nah hari ini
maksudnya hari ini itu hari para mahsyar. Yatadzakkarul insan, barulah manusia itu ingat, sadar apa yang telah ia kerjakan. Jadi tiga tanda hari kiamat. Bumi digoncang segoncang-goncangnya. Nah, ini tentunya nih ketika menjelang sangkakala pertama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala datang itu setelah sangkakala yang kedua. Kemudian diperlihatkan neraka jahanam juga di sangkakala setelah mahsyar. Ya. Jadi satu sebelum sangkakala pertama, dua setelah sangkakala yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat itu beraneka ragam. Ada yang sebelum sangkakala pertama, ada yang setelah sangkakala yang kedua. Nah, ini digabung antara sangkakala pertama satu, sangkakala yang kedua dua. Dua-duanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama itu pertanda dunia sudah selesai, yang kedua pertanda akhirat baru mulai. Nah, gitu. Maksudnya sangkakala kan ditiup dua kali. Yang pertama, sangkakala pertama pertanda dunia habis, selesai. Sangkakala kedua pertanda dunia akhirat dimulai. Nah, ini nanti Ibu lihat saja dalam Al-Quran itu tanda-tandanya terkadang diceritakan semuanya sebelum sangkakala pertama atau setelah sangkakala yang kedua di mahsyar, atau gabungan antara sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua. Artinya ketika dunia dan ketika di akhirat. Ini ketika digoncang segoncang-goncangnya itu ketika masih di dunia. Itu pertanda akan berakhirnya dunia. Ketika sangkakala pertama ditiupkan, maka berakhirlah dunia. Sedangkan sangkakala yang kedua mulailah akhirat. Nah, di sini mulailah akhirat itu dengan dua tanda. Allah Subhanahu wa taala datang bersama para malaikat, kemudian berbaris-baris, kemudian dinampakkan api neraka jahanam. Allah menampakkan neraka jahanam itu untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Untuk orang-orang yang enggak dapat pisah-pisah, mungkin yang baik enggak dinampakkan, yang jelek dinampakkan. ini untuk orang-orang yang calon. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika dinampakkan akan neraka jahanam itu, yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat itu, yatadzakkarul insan, manusia mengingat, sadar akan apa yang telah ia kerjakan. Inilah nanti hari penyesalan itu di sini. Hari penyesalan yang paling besar itu nanti di akhirat. Cuman ketika penyesalan itu terjadi, wa anna lahu dzikra, nggak ada gunanya lagi. Kalau mau menyesali diri di sini, di dunia, kenapa aku tidak beribadah? Kenapa aku malas-malas dalam menjalankan perintah Allah? Kalau mau menyesali diri sepuas-puasnya di sini, masih berguna. Kalau nanti kita
menyesalinya di akhirat. Nggak ada gunanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita tentang hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrah. Ingatkanlah oleh mereka, kepada mereka tentang hari penyesalan. Yaumal hasrah. Buka Bu surat Maryam. Ayat 38. Ayat 39. Baca. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Nah, Yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. peringatkan mereka tentang hari penyesalan. Ya. Jadi hari kiamat itu disebut dengan hari penyesalan. Kenapa hari penyesalan? Karena manusia pada hari itu nyesal. Cuman itu apa? Ada gunanya lagi. Kalau mau nyesal di sini, kalau mencaci maki diri sendiri di sini, kalau nanti di sana nggak ada gunanya lagi. Nah, wadirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Idh qudiyal amr, ketika semua urusan sudah diputuskan. Artinya yang masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Semua sudah diputuskan atas apa-apa yang telah dikerjakan oleh manusia di dunia. Wahum fi ghaflah, mereka dalam kelalaian. Dulunya di dunia lalai. Jadi kalau kita nggak mau nanti nyesal di akhirat, jangan lalai, supaya nanti kita tidak nyesal. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Coba, apa penyebab kita nyesal di ayat ini? Karena lalai. Yang kedua karena nggak beriman. Itu aja. Supaya kita nggak nyesal, jangan lalai. Berarti kita bersemangat beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Habis itu kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah maksudnya adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dengan dua ini insya Allah kita tidak nyesal, nggak nyesal. Sebaliknya, kalau kita lalai dan kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjalankan perintahnya dan tidak meninggalkan larangannya, nah itu nanti akan terjerumus kepada penyesalan. Nah. Wa anna lahu dzikra, ketika penyesalan itu terjadi, wa anna lahu dzikra, maka tidak ada guna lagi peringatan itu. Mau minta pulang ke dunia nggak bisa. Mau beramal lagi, akhirat bukan tempat kita beramal. Akhirat itu tempat kita mempertanggungjawabkan amal, tempat kita menikmati hasil amal kita, menikmati hasil, nanamnya di sini, memetik hasilnya di akhirat. Bukan nanti di sana kita nanam. Bukan di sana kita minta nasihat. Minta nasihat di sini. Bukan di sana tempat kita beramal. Kalau mau beramal di sini. Ya. Baca, nah ini yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk yang ke 24. 24. Baca, Bu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan. Dia berkata, alangkah baiknya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Hidupku ini. Iya. Bu sekalian, dia bilang
akhirat itu hidup. Mm-mm. Berarti dunia ini apa? Mati bagi dia. Bagi dia mati. Maknanya sebenarnya kehidupan akhirat itulah kehidupan sebenarnya. Ya, betul. Sesungguhnya Abadi. yang namanya kehidupan itu bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya adalah Akhirat. kehidupan Akhirat. akhirat. Oke. Buka surat Al-Ankabut. Oh maaf, bukan Ankabut. Oh iya betul, Ankabut ayat 64. Ayat berapa Pak? 64. Ayat 64. Iya baca. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya neraka akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, Sekiranya mereka mengetahui. ulang sekali lagi. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Jadi kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah senda gurau dan main-main, permainan. Senda gurau aja kita nih. Serius sekali enggak? Makanya lalai. Nah, karena dia senda gurau dan main-main, makanya cenderung menjadi lalai. Itu dunia. Terus Maka apabila wa mereka inna, dan sesungguhnya kan belum habis tadi. belum habis. Ya, Iya, Ustaz. belum. Dan Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jadi sebenarnya kita ini bukan hidup di dunia ini. Hidup sebentar. Hidup yang lama dan abadi di akhirat. Kalau kita tahu bahwasanya kehidupan yang abadi itu adalah akhirat, maka seharusnya di dunia kita beribadah untuk kehidupan kita. Nah, itulah yang dia maksud tadi itu. Andaikan aku berbuat untuk kehidupanku, maksud kehidupanku adalah akhiratku. Makanya dalam Al-Quran hidup itu di antara maknanya adalah akhirat. Ini buktinya. Andaikan aku mempersiapkan diri untuk kehidupanku. Jadi makna kehidupan itu adalah akhirat. Kita hidup di dunia ini berapa lama? Kan terbatas. Umur kita kan terbatas. Paling-paling lama berapa? 100 lah kata kita bilang. Adapun akhirat itu khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. 100 pun dah pikun kita. Nggak tahu apa lagi. Jasadnya dia. Jadi Al-Quran ataupun surat Al-Fajr ayat 24 ini mengajak kita untuk memberikan makna yang sebenarnya terhadap kehidupan, bahwa kehidupan itu pada hakikatnya adalah akhirat. Adapun dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Ya. Orang yang mempelajari Al-Quran itu yang tahu kehidupan. Iya. Kehidupan itu ada di Al-Quran. Memang jauh dari Al-Quran nggak tahu kehidupan, dekat dengan Al-Quran akan tahu makna kehidupan. Nah, terkadang coba kita perhatikan kehidupan kita dalam sehari-hari, banyak mainnya atau banyak nggak mainnya? Banyak mainnya kan? Betul bukan? Baru tahu. Karena ditulis di Al-Quran ya, kita dekat Al-Quran. Iya.
Ya, Masih bisa lah. masih bisa selama umur masih ada, tidak ada istilah terlambat. Terlambat itu nanti kalau udah begini nih, kalau nanti di akhirat, ya andaikan dulu aku ngaji, andaikan dulu aku beramal, nah, itu udah nggak ada guna. Sekarang kalau mau nyesal sekarang. Iya, selama masih ada hayat di kandung badan, tidak ada istilah terlambat. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Oke. Lanjut, Bu. Iya, 25. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang tadi. Ya, pada hari ini, nah, karena Allah Maha Adil, semua diberikan sesuai dengan ganjarannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan satu amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia akan lihat. Dan siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji zarah pun, dia akan lihat. Semua akan diberi balasan, tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Allah tidak menzalimi manusia. Dan pada hari itu yang dikasih balasan baik dikasih balasan baik, yang dikasih azab sesuai dengan amal perbuatannya. Sekali lagi, Allah tidak sedikit pun menzalimi hambanya, tapi hambanya sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Nah, jadi kebaikan adalah untuk kita, keburukan juga untuk kita. Jangan kalau baik untuk kita, kalau buruk untuk orang lain. Ini gara-gara si fulan nih, gak saya begini. Di kambing hitam, padahal kambing nggak semuanya hitam. Ada yang putih. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, itu kita. Kalaupun kita melakukan keburukan, kita juga. Jangan salahkan siapa-siapa. Oke. Lanjut yang 26. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, ketika Allah sudah mengikat, mengadabnya, merantainya, dan mengadabnya dengan adab yang dahsyat, itu tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Adab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa, ya. Bahwa tidak ada yang bisa menyamainya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Makanya adab Allah itu sifatnya banyak. Adzabun alim, azab yang sangat pedih. Adzabun syadid, azab yang sangat dahsyat. Adzabun muqim, azab yang berketerusan. Ya kan? Nggak putus-putus. Mukim selalu di situ. Habis hidup, habis mati, nanti hidup lagi, diadab lagi. Tidak ada yang bisa menyamai bentuk adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yusiku, diikat, dirantai, dibakar, ya kan, disetrika. Nah, ini bentuk-bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lanjut, Bu. Ya. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Jadi, setelah tadi 3 fenomena kiamat, kemudian 3 fenomena azab dan penyesalan orang-orang yang berada di akhirat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa yang tenang. Bu sekalian, kita ini terdiri dari 3 unsur. Jasad, ruh, nafs. Jasad, ruh, nafs. An-nafs ini dia akan menjadi nafs ketika ditiupkan ruh. Jasad adalah fisik kita. Ketika jasad sudah dibentuk, maka ditiupkan ruh. Makanya setiap kita yang ada di alam rahim, bulan yang ke-4 ditiupkan ruh. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka dia menjadi nafs. Dia menjadi nafs. Sebelum ditiupkan ruh ke dalam jasad, maka dia belum jadi nafs. Nah, nafs itu adalah perpaduan antara jasad dan ruh. Tidak disebut nafs kalau nggak ada ruh. Jasad. Jasad ini tempatnya, casingnya. Ruh itu isinya. Maka nafs ini punya 2 kecenderungan. Kecenderungan kepada kebaikan dan kecenderungan kepada keburukan. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa-apa yang dalam penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan ke dalam jiwa tadi. Kalau sudah ada jiwa, baru ada 2 potensi. Kan nggak mungkin ada nafs kalau nggak ada ruh. Begitu ruh ditiupkan, dia langsung menjadi nafs. Ketika nafs ada, maka Allah ilhamkan 2 potensi. Potensi keburukan dan potensi ketakwaan. Jadi yang Allah panggil jiwa, bukan jasad, bukan ruh, bukan. Yang dipanggil apa nih? Jiwa. Bukan. Ruh itu dia tidak ada potensi kebaikan dan keburukan. Ruh dia nggak ada potensi keburukan dan kebaikan, nggak ada. Murni dia. Ruh. Manusia hidup karena apa? Karena ada ruh. Nggak ada ruh. Nah, makanya Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, nafs itu pasti akan merasakan mati. Dia mati itu maknanya ruh keluar. Yang merasakan sakitnya itu bukan ruh, tapi jiwa. Jadi ruh itu dia yang menentukan jasad itu mati atau enggak. Itu aja dia ruh. Tapi kalau potensi keburukan dan kebaikan, itu namanya nafs. Jadi dalam tubuh kita nih, dalam jasad kita ini ada 3 unsur. Unsur jasad, unsur ruh, unsur nafs. Ini yang nampak ini namanya jasad. Kita hidup karena ada orang jahat, itu apa? Nafs.
ada orang soleh. Nafs, bukan ruh. Ya kan? Ini kumpulan nih. Misalnya kita duduk di warung kopi, ada orang jahat, ada orang baik. Kan dua-duanya jasad. Dua-duanya ada ruh karena dia hidup. Yang satu baik, yang satu tidak baik. Yang satu baik itu penampakannya namanya nafs. Yang satu jahat itu nafs juga. Kenapa? Karena nafs itu cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada keburukan. Ini kita hadir di sini. Ini nafs yang baik. Kita nafs ini, bukan ruh. Kita datang ke sini karena ruh yang ada dalam diri kita, yang membuatnya hidup. Ada jasad. Jasad ada, nggak ada ruh, bisa datang kita? Nggak bisa datang. Ruh nggak mungkin ada tanpa jasad, karena dia butuh tempat. Dia butuh tempat. Nah, jadi yang Allah panggil di sini apa? Jiwa. Nah, jiwa ini dalam Al-Quran, jiwa manusia 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, dan nafsun ammaratun bisu. Ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang mencela diri, dan ada jiwa yang cenderung mengajak kepada keburukan. Tiga-tiga ini ada dalam jiwa kita. Tiga-tiga ini ada dalam jiwa kita. Jiwa yang tenang, jiwa yang mencela diri, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Tapi di sini yang dipanggil apa? Yang tenang. Bu sekalian, ini surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr itu apa artinya? Subuh. Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang bangun subuh, berjamaah ke masjid dan melaksanakan salat subuh, maka jiwanya tenang. Jiwanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan nafsul mutmainnah di Al-Fajr? Karena ada hubungan antara ketenangan jiwa dengan sholat subuh. Dan sholat subuh ini sebenarnya adalah simbol dari pelaksanaan 5 waktu. Artinya, kalau kita ingin jiwa tenang, maka komitmenlah dalam melaksanakan sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Karena sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat, dan kita menjadi orang-orang yang disaksikan oleh malaikat. Jadi ketika kita sholat subuh berjamaah, bangun pagi, qobliyah, berjamaah sholat subuh, maka jiwa kita akan tenang. Jadi, kenapa? Nggak apa-apa, sama. Iya. Yang penting dia sholat subuh di waktu subuh, bukan sholat subuh jam 7. Kalau jam 7 kan nggak disaksikan malaikat lagi kan? Itu dah duha. Nah, jadi kalaupun di rumah, bagian dari ini juga. Kita aja secara kejiwaan, ketika bangun subuh cepat, sempat kita sholat sunan, sempat kita witir, sempat kita istighfar, terus sholat subuh kita. Gimana hati kita? Jiwa kita gimana? Tenang. Ini baru sholat subuh. Sebenarnya ini juga untuk sholat-sholat yang lain dan bentuk ketaatan-ketaatan yang lain. Gitu.
Makanya yang dipanggil wahai jiwa yang tenang. Ya. Kalau hadisnya kan mengatakan seperti itu, laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Tapi dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan jangan kalian melarang wanita ke masjid. Artinya apa? Boleh. Kalau mau ke masjid silakan, tidak dilarang. Kalau lebih baik di rumah. Tapi kalau mau ke masjid silakan. Kenapa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Hah? Iya, iya. Sebenarnya bukan hanya yang tua-tua, yang muda-muda. Iya. Sebenarnya masjid ini bukan untuk orang yang tua-tua. Untuk yang muda-muda pun seperti itu. Ya. Kalau berjamaah? Kalau sendiri enggak, kan berjamaah. Kan berjamaah? Dapat. Yang berjamaah. Kalau berdua berjamaah enggak? Ya udah. Iya, iya. Iya, bener rumah. Iya. Jadi bapak-bapak sholatnya di masjid, ibu-ibu sholatnya di rumah. Tapi jangan melarang ibu-ibu kalau mau sholat ke masjid. Nah, ada hadisnya, jangan dilarang. Kalau mau silakan. Nah. Ya, betul. Ya. Nah ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, berzikir, beribadah. Itu namanya jiwa yang tenang. Sekarang yang kedua adalah jiwa yang mencela. Buka surat Al-Qiyamah ayat 2. Surat 75. Surat 75. Ayat 2. Surat 75 ayat 2. Ya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, nafsul lawwamah adalah jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Karena kita punya dua potensi. Potensi kebaikan dan potensi keburukan, maka kita menyesal pada aspek keburukan dan aspek kebaikan. Ketika kita lalai dan melakukan keburukan, pas sadar, apa kita bilang? Aduh, kenapa aku tadi berbuat keburukan? Kenapa aku tadi seperti itu? Kenapa aku tadi bisa seperti ini? Kalau kita melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kebaikan, nggak optimal. Maksudnya seharusnya kita bisa lebih banyak, tapi dapatnya sedikit. Kenapa tidak banyak tadi? Misalnya kita baca Quran, kenapa nggak tadi 1 juz? Sempatnya cuma 2 lembar. Kan nyesal juga kan? Seharusnya kita dapat banyak, tapi entah karena apa, faktor tertentu, kita cuma dapat dikit. Waduh, seharusnya tadi saya bisa dapat 1 juz, tapi cuma dapatnya 2 lembar. Misalnya
pengajian, nggak datang. Kan pengajian baik. Waduh, kenapa saya hari ini nggak datang pengajian? Kan pengajian baik. Artinya kalaupun nggak datang pengajian kan nggak apa-apa kan? Tapi bagi orang yang ingin mencari ilmu, kan nyesal deh. Aduh, kenapa saya nggak ikut pengajian? Kenapa kalau ini kan bisa pakai payung saja misalnya. Jadi karena kita punya dua potensi keburukan dan potensi kebaikan, maka ketika kita melakukan keburukan, kita nyesal. Ketika kita tidak optimal dalam melaksanakan kebaikan, menyesal juga. Misalnya kita bangun jam 3. Kan baik nih kan bangun jam 3. Tapi tidur lagi. Kan baik. Kan bangun jam 3 kan baik kan? Bukan buruk kan? Ketika kita tidur itu yang jadi buruk. Aduh, kenapa saya tadi tidak sholat saja? Kenapa cuma sampai dapatnya 2 rakaat? Seharusnya dengan waktu segitu bisa dapat 8 rakaat. Ayatnya bisa panjang. Kan nyesal kan? Mencela diri sendiri. Kenapa aku tadi ketika bangun tidak sholat 8 rakaat? Kenapa cuma 2 rakaat? Gara-gara tidur lagi, mepet pas bangun ketika menjelang subuh, nggak sempat witir 3. Cuma dapat 1. Aduh, kenapa saya witirnya 1? Kenapa nggak 3? Padahal waktu ada. Amal kebaikan saja kita nyesal. Karena tidak optimal. Jadi, lawamah ini adalah jiwa, kondisi jiwa yang mencela. Ketika dia melakukan keburukan, dia mencela kenapa saya melakukan keburukan. Ketika dia tidak optimal dalam kebaikan, dia mencela kenapa saya tidak optimal dalam melaksanakan kebaikan. Ini kita rasakan kan? Kita rasakan. Ini keseharian kita nih. Terkadang kita mutmainnah, terkadang kita lawamah. Nah, ibu sekalian, ini kenapa? Setelah bersumpah dengan hari kiamat, kemudian Allah bersumpah dengan jiwa yang mencela diri. Kenapa? Karena tadi hari yang nanti jiwa mencela dirinya kapan? Hari kiamat. Nah, ini dia nih. Demi hari kiamat, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Karena momentum manusia menyesali dirinya itu kapan? Hari kiamat. Bukan di sini. Di sini tadi kan kita apa? Lalai dan sedang gurau. Ya, silakan. Jadi nafs lawamah tempatnya cocok dalam kondisi hari kiamat. Ya kan? Kenapa? Istilahnya gini, tadi kita nafs mutmainnah ayat berapa? Al-Fajr. Kenapa enggak habis nafs mutmainnah ada nafs lawamah? Kenapa mutmainnah di Al-Fajr? Kenapa lawamah di Al-Qiyamah? Karena suasana nafsul lawamah ini lebih terasa, lebih nyata di mana? Di akhirat. Bukan di dunia. Di dunia manusia nggak nyesal. Nyesal di mana nanti? Di akhirat. Iya. Fajar. Salat subuh. Sesuai dengan hadis Nabi. Barang siapa yang bangun subuh, sholat 2 rakaat, kemudian dia ke masjid melaksanakan sholat fajar, sholat subuh berjamaah, maka hatinya akan mutmainnah. Cocok kan? Dengan Al-Fajr? Iya. Sedangkan lawamah, suasananya di hari kiamat. Iya. Baik. Yang ketiga adalah nafsun ammaratun bisu. Buka surat Yusuf. Buka surat Yusuf ayat
53. 53. Baca. Dan mereka, Yusuf. Ya. Ini kayaknya nampak belum buka puasa ini. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas Ya. Dari kesalahan. karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Ya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari keburukan. Ini perkataan Zulaikha. Sesungguhnya jiwa itu lebih cenderung ngajak kepada keburukan, kecuali apa-apa yang Allah beri rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dasar jiwa kita itu adalah buruk, cenderung kepada keburukan, cenderung kepada keburukan. Makanya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan Allah mulai dengan fujur, kami ilhamkan keburukan dan ketakwaan. Kenapa Allah awali dengan keburukan? Karena memang jiwa kita ini dasarnya adalah cenderung kepada keburukan. Seberapa mampu kita mengendalikan jiwa? Kan yang mengendalikan baik buruk siapa? Kita. Kita bisa, seberapa besar kita bisa mengendalikan keburukan. Itulah berarti segitulah kita bisa mengendalikannya. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan jiwa kita kepada keburukan, maka keburukan itu atau jiwa kita itu akan cenderung kepada keburukan. Akan penuh. Jadi dua-duanya siapa yang atur? Kita, jiwa sendiri. Apanya? Berbuat apa? Iya. Iya. Tapi kalau dia cenderung kepada keburukan, berarti kan bukan motor iman. Kejiwaan dia. Jadi sekalian, kalau nggak ada iman, jiwa kita apa? Buruk. Kalau kita nggak ada iman, nggak ada amal soleh, maka kita akan, jiwa kita nggak tenang. Jiwa kita akan lawamahnya banyak dan cenderung kepada keburukan. Jadi dasar dari jiwa kita ini, dasarnya kalau nggak ada iman dan nggak ada amal soleh, cenderung kepada keburukan. Makanya tadi Allah katakan di Al-Asyams itu, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya. Jiwa kita ini harus dibersihkan. Seperti kaca, jiwa kita seperti kaca. Kalau selalu kita lap, selalu kita bersihkan, maka jiwa kita akan tenang. Tapi kalau enggak kita bersihkan, kita nodai, kita merugi. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Jadi yang membersihkannya kita, yang mengotorinya juga kita. Jadi kalau tadi ibu tanya berapa potensinya, seberapa kuat kita punya potensi kebaikan dan keburukan. Kalau kita punya potensi keburukan besar, maka keburukan mengalahkan potensi kebaikan. Kalau potensi kebaikan kita besar, maka potensi kebaikan mengalahkan potensi keburukan. Pertanyaannya, apakah potensi keburukan ini bisa hilang? Nggak bisa hilang. Karena sudah diilhamkan tadi. Kan sudah diilhamkan dalam jiwa manusia potensi keburukan dan potensi. Pertanyaannya, apakah dalam satu hari
kita pernah tidak buat keburukan? Ada. Kalau ada, itulah potensi keburukan. Cuman nanti kan presentasinya dalam sehari itu kira-kira kita banyak baiknya buruknya. Kalau banyak baiknya berarti potensi takwa kita lebih banyak dibandingkan dengan potensi keburukan. Artinya keburukan itu nggak ada, nggak mungkin hilang karena sudah ada dalam jiwa kita. Itu di luar lagi faktor setannya, faktor luarnya. Ini diri kita aja nih sudah ada potensi itu. Apalagi tambah dari luar. Astagfirullahaladzim. Oke. Illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada keburukan kecuali apa-apa yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah sajalah yang bisa menjaga jiwa dari keburukan. Gimana cara kita dapat rahmat? Ya, dengan kita melaksanakan perintah Allah, dengan kita meninggalkan larangannya, dengan berzikir, baca Quran, dan seterusnya. Itu supaya dapat rahmat. Kalau jiwa kita dapat rahmat, maka kita akan bisa mengurangi potensi keburukan, memperbanyak potensi kebaikan. Jadi ini palang pintunya kita, pilihannya kita. Di depan kita ada kebaikan, ada keburukan. Kalau kita ambil kebaikan, berarti kita nafsul mutmainnah. Kalau kita ambil keburukan, ini nafsun ammaratun bisu. Itu aja. Jadi 3 ini selalu ada dalam jiwa kita. Terkadang kita nafsul mutmainnah, terkadang kita nafsul lawamah, terkadang kita nafsun ammaratun bisu. Ini kita rasakan kan? Ada manusia yang tidak lawamah. Nggak ada, pasti ada. Ada manusia yang tidak ammaratun bisu. Ada. Ada manusia yang tidak pernah mutmainnah. Nggak pernah, pasti ada. Jadi kondisi kejiwaan 3 ini tergantung bagi kita masing-masing. Kita ngambil apa dari potensi kebaikan dan keburukan, itulah nanti yang akan menentukan apakah kita di potensi nafsul mutmainnahnya banyak, atau di lawamahnya banyak, atau nafsun ammaratun bisunya banyak. Persentasenya kita yang tentukan. Kita pilih, kita rasa, kita tentukan. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Oke. Nah, Ibu sekalian, kenapa jiwa yang cenderung kepada keburukan ini adanya di surat Yusuf? Ayat 53. Tadi mutmainnah adanya di Al-Fajr ayat 26, 27. Hubungannya apa tadi? Soal subuh kan? Nah, jiwa yang mencela diri adanya di surat Al-Qiyamah ayat. Kenapa ada di situ? Karena fenomena jiwa yang menyesal diri lebih nyata di hari kiamat. Sekarang jiwa yang cenderung kepada keburukan, kenapa ada di surat Yusuf ayat 53? Nah, Ibu sekalian, karena surat Yusuf ini bicara tentang fenomena keburukan. Coba kita lihat nih ayatnya. Buka Yusuf ayat 5. Ya, baca. Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Nah, Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."
saudara-saudaranya akan buat tipu daya. Ini apa nih? Jiwa apa? Jiwa yang buruk. Ya kan? Memang semuanya apa? Setan memang. Ini kan sebelum bicara luar, ini kan dalam nih. Ini kita nggak bicara luar. Kita nggak bicara faktor luar, ini faktor dalam. Memang semuanya ujungnya ke situ. Ya kan? Kan Yusuf bilang sama ayahnya, "Wahai ayahanda, aku mimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku." Kata ayahnya apa? "Wahai Ananda, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudaramu. Nanti mereka akan membuat tipu daya." Membuat tipu daya ini kejiwaannya apa? Buruk. Ini dengan saudara kan? Saudara. Kalau dengan saudara saja sudah seperti itu, apalagi orang lain. Ya kan? Nah, jadi kalau ada orang lain yang membuat urusan kita, wajar saja. Saudara aja seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Ayat 9. Ya. Bunuhlah Yusuf. Bukan hanya tipu daya, tapi bunuh. Ide untuk bunuh Yusuf itu kejiwaannya apa? Buruk. Bukan mutmainah kan? Nah, coba. Lanjut, bunuh Yusuf. Atau buanglah dia ke suatu tempat. Agar perhatian ayah tertumpah kepada. Coba, kalau nggak dibunuh, dibuang. Tetap aja opsinya keburukan. Bunuh Yusuf atau lempar, dibuang dia, diasingkan. Jangan dia sama ayahnya nih. Karena kan cemburu nih. Cemburu. Ayahnya lebih suka Yusuf sama Benyamin daripada yang lain. Gara-gara cemburu, kiban caranyo benalino. Babih tuh. Ya kan? Oke. Sekarang kita lihat lagi contoh lain. Ayat 18. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu." Nah, dia dirimu memandang baik urusan buruk. Buruk dipandang baik itu kejiwaannya apa? Buruk. Ya kan? Itu namanya nafsun ammaratun bisu. Yang buruk dianggap baik. Ya kan? Ya kalau yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Bukan yang buruk jadi baik. Baik. Jadi ini sampai di sini kan kelihatan suasana ayatnya fenomena tentang keburukan. Sekarang kita lihat di ayat 22. Dan ketika dia telah cukup dewasa, Siapa dia itu? Yusuf. Ya. kami berikan kepadanya kekuasaan Ya. dan ilmu. Ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke, terus Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. nah, perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Rumah siapa nih? Zulaikha. Perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Perempuan menggoda laki-laki. Itu apa? Kejiwaannya apa? Buruk. Betul kan? Dia punya suami. Suaminya raja. Tapi karena ini ganteng, anak asuh. Dia yang membesarkan, dia yang mengasuhnya. Udah dewasa, ganteng bukan main. Dia, perempuan ini menggoda Yusuf. Lanjut, Bu. Masih 23. Ntar belum habis. Dan dia menutup pintu.
Dan dia menutup pintu-pintu rumahnya. Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Nah, ya kan? Semua pintu ditutup. Raja lagi nggak di tempat. Raja lagi di luar. Semua pintu-pintu istana sudah ditutup sama dia. Kesini kamu. Kata empunya kan, istilahnya tuannya kan. Kamu kesini. Qalat haytalak. Coba. Menggoda, nutup pintu, ngajak selingkuh. Kejiwaannya apa nih? Buruk. Ya kan? Sangat. Nah, lanjut. Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Nah, aku berlindung kepada Allah. Siapa yang bilang itu? Yusuf. Yusuf itu kejiwaannya apa? Mutmainnah. Ya kan? Nah, ini aja kan sudah beda nih. Oke, terus sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. oke, lanjut. Terus. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Perempuan itu ingin berselingkuh dengan Yusuf. Terus? Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Terus? Kiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ini cara bacanya. Cara bacanya. Jangan berhenti di wahamma biha. Tapi wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Oh, teruskan Ustaz. Sebentar gini, saya akan jelaskan gini. Itu maksudnya cara baca menentukan makna. Iya, menentukan makna. Jadi kalau kita baca gini, walaqad hammat bihi, sesungguhnya perempuan itu ingin berselingkuh dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun ingin berselingkuh dengannya. Iya. Jika tidak dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Ya kan? Kalau kita baca walaqad hammat bihi wa hamma biha, itu artinya dua-duanya punya rencana. Iya. Dua-dua suka. Dua-dua suka. Iya. Tapi kalau kita baca walaqad hammat bihi, berhenti, Iya. wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, itu yang pingin cuman perempuan itu. Yusuf enggak. Tapi di sini ada lam. Bukan masalah lam enggak lam. Ini masalah makna. Makna. Iya. Tapi kalau kita baca boleh aja Pak. Kenapa? Kalau di Quran yang kita baca bisa aja bersambung. Bisa, cuman penekanannya nggak nampak. Sekarang kita mau menafikan siapa nih? Kalau kita ingin menafikan Yusuf, maka kita harus berhenti di walaqad hammat bihi. Seluruh ulama tafsir sepakat mengatakan bahwasanya Yusuf tidak punya niat apa-apa. Iya. Kalau tidak punya niat apa-apa, jangan disambung antara perempuan dengan Yusuf. Iya. Gitu. Penggal-penggal. Dipenggal-penggal supaya jelas yang pingin itu perempuan itu, bukan Yusuf. Iya. Iya. Jadi kalau kita maknai tadi sepertinya Yusuf berkehendak juga. Makanya saya bilang cara baca menentukan makna. Ya kan? Oke. Nah, sampai di sini kelihatan bahwasanya perempuan itu yang pingin. Iya. Yusuf nggak pingin. Oke. Coba lihat ayat 30. Ya. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Ya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Mabuk cinta. Mabuk cinta itu kejiwaannya apa, Bu? Buruk. Mabuk cinta. Mabuk cinta kepada Yusuf itu kejiwaannya baik atau buruk? Buruk. Jadi mabuk cinta ini bukan kali ini aja, Bu. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah ada fenomena mabuk cinta. Al-Quran yang ngomong nih, cerita nih. Ini kan pengulangan-pengulangan aja, Bu. Ya. Ya kan? Oke. Coba kita baca 31.
Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu. Ya. Dan disediakanlah tempat duduk bagi mereka. Jadi kan dia nih, perempuan ini nggak sanggup mendengar ocehan perempuan-perempuan yang ada di luar istana. Maka dia undanglah semua perempuan di luar istana untuk melihat bagaimana wajah Yusuf. Nah, lanjut. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Ya. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu. Nah, udah dikasih buah-buahan, dikasih pisau, kamu sekarang keluar, menghadap, maksudnya lewatlah. Nah, ya kan? Lanjut, terus. Lanjut. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Ketika dia keluar dan melihat suasana Yusuf, apa dia? Terpesona kan? Terpesona. Lanjut. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Ya. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Kenapa perempuan-perempuan itu bisa memotong tangannya? Terpesona, terpesona dengan wajah Yusuf. Kejiwaan itu apa? Buru. Gara-gara lihat lelaki tampan, tangan-tangan dipotong. Ya kan? Oke. Iya. Jadi Ibu sekalian, nah sekarang kita langsung aja lah ke 51 sebelum ke jiwa yang buruk tadi. 51. Iya, 51. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu. Nah, tadi kan perempuan-perempuan tadi kan? Ya. Sekarang rajanya ngomong. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Nah, raja ini bilang, wahai para wanita, kan kalian dah lihat Yusuf. Bagaimana menurut pendapat kamu? Ada kalian goda Yusuf? Gak sempat goda, udah terpotong tangan. Belum sempat menggoda, udah terpotong tangan. Lanjut. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Nah, keburukan kan? Iya. Jadi dianggap Yusuf ini kan dituduh berselingkuh. Perempuan-perempuan ini mengatakan, kami bersaksi bahwa dia ini bukan orang buruk seperti yang diisukan. Lanjut. Tadi 51. Nah, Mereka berkata, kok mereka berkata? Oh ya, terus ya. ya, mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami Ya. tidak mengetahui suatu keburukan darinya. Nah, Istri Al-Aziz berkata, ya. sekarang jelaslah kebenaran itu. Ya. Akulah yang menggoda dan merayunya. Baru dia ngaku kan? Dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Nah, hari ini aku akui aku yang menggodanya. Selama ini kan dia dituduh. Kenapa enggak dari awal? Karena buruk tadi. Jadi kalau sudah ke sudut, baru ngaku. Sejak awal kan dituduh si Yusuf yang mulai menggoda dia, padahal dia menggoda. Nah, terus lanjut. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianati. Nah, kata Yusuf apa? Kan tadi kata Zulaiha, aku yang menggodanya. Kata Yusuf apa? Ini supaya Al-Aziz tahu, raja tahu bahwa aku tidak mengkhianatinya. Aku menghormati istri raja. Ya kan? Lanjut. Habis itu 52, 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Nah, ya kan? Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada. Jadi
cerita tentang an-nafs ammaratun bisu ini diletakkan di surat Yusuf karena suasananya cerita tentang keburukan. Nah, itulah rahasianya kenapa nafs ammaratun bisu ini ada di surat Yusuf. Kenapa di Al-Qiyamah, Lawamah, kenapa Al-Mutmainnah di Al-Fajr. Semuanya punya korelasi. Tapi ada juga kejiwaan yang tenang tadi. Tenang, tapi Kebaikan, Yusuf kan kebaikan. kebaikan. Mana lebih banyak? Keburukan. Karena walaupun tadi suasana Yusufnya adalah kebaikan, tapi diliputi oleh keburukan. Makanya nafs ammaratun bisu ada di surat Yusuf alaihissalam. Nah, jadi ibu sekalian kesimpulannya apa? Bahwa jiwa kita ini yang kembali ke ini, kembali ke Al-Fajr tadi, coba. Kembali ke Al-Fajr. Silakan, lanjut. 28 Iya, 28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Kalau jiwa yang selalu tenang, maka dia akan ridho kepada Allah dan Allah pun akan ridho sama dia. Kan otomatis begitu. Iya. Maka fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Orang-orang jiwa yang tenang ini akan masuk ke dalam orang-orang yang soleh. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa jiwa kita ini fenomenanya ada 3. Ada mutmainnah, ada lawamah, dan ada ammaratun bisu. 3 ini yang membuat suasananya adalah kita sendiri. Kitalah yang membuat dia mutmainnah, kitalah yang membuat dia lawamah, dan kitalah yang membuat dia ammaratun bisu, di luar faktor-faktor eksternal lainnya, tapi penentunya adalah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan sebagai jiwa yang mutmainnah. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Dah cukup ya, sudah jam 6:30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.